Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mana kita udah dapat berkumpul ya di ruangan ini walaupun secara online beserta selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita udah hadir salah satu pemateri ataupun narasumber yang akan mengisi kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat dan juga kita niatkan untuk kebaikan bersama ya insya Allah. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Saputra, mungkin bisa dipanggil Putra, Mas Adi. Saya sekarang berada di Indonesia ya, kebetulan lagi pulang. Kalau di Jepangnya saya di Saitama, dekat dengan Tokyo. Mungkin kepada Mas Adi mungkin boleh perkenalan singkat, silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Adi Nugroho. Nama panggilannya Adi. Untuk aktivitasnya lebih banyak terjun ke dunia remaja, lebih ke self-develop, pengembangan diri, sama kalau teman-teman mahasiswa ke atas itu terkait problem KLC atau quarter life crisis. Kemudian aktivitas penunjang yang lain itu juga jadi pembawa acara, tapi fokus saya bukan pembawa acara ke entertainment, melainkan yang edutainment, education entertainment itu yang hiburan yang lebih mengarah ke pendidikan. Jadi misal MC dakwah, MC training, MC kegiatan sosialisasi, MC kegiatan seminar, dan lain sebagainya. Sama untuk usaha ini saya punya satu lembaga training, freelance organizer, nanti bisa search juga di Instagram atau di YouTube, itu lembaga training sama outbound, sama intinya untuk EO atau event organizing khusus untuk kegiatan-kegiatan yang memang ingin dibuat edutainment, education and entertainment. Karena saya nggak bisa memungkiri hari ini berjuang di jalan murni edukasi atau education itu kayak sebuah ujian yang sangat berat yang saya saat ini belum sanggup. Jadi harus saya masuki bumbu-bumbu hiburan. Jadi mau nggak mau mulai harus disesuaikan. Mungkin itu untuk tempat tinggalnya saya di Ponorogo. Istri rumahnya Magetan, jadi masih Jawa Timur semua, dekat. Dan qadarullah, lahir, kecil, besar, sekolah, kuliah, hingga bekerja dan berkeluarga, saya di Ponorogo saja. Jadi ada salah satu sunnahnya Rasulullah yang belum ditunaikan, itu adalah safar atau hijrah ke tempat yang jauh, baik untuk mencari ilmu, maupun mencari pekerjaan, maupun mencari pasangan. Mungkin itu sekilas ya perkenalan dari Adi. Terima kasih Mas Adi. Mungkin teman-teman di sini boleh kenalan singkat sambil mungkin diaktifkan kameranya ya. Terutama Kang Ujang duluan nih. Silakan Kang Ujang. Ya, terima kasih Mas Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ahmad Suhendar. Saya training ya di Jepang. Asli Jawa Barat, Sukabumi. Mas. Ada Bang. Ya, alhamdulillah. Saya ya, mungkin di Jepangnya di Tochigi ya, dekat Saitama juga. Siap. Mungkin itu aja, Mas Putra, silakan. Oke, terima kasih Kang Ujang. Jadi Kang Ujang ini salah satu nanti partner saya insya Allah di Edufair nanti ya. Silakan mungkin selanjutnya Mas Taufik selaku ketua kegiatan nanti ya, Mas Adi. Mas Taufik silakan.
Baik, terima kasih Mas Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya asal di Indonesianya di Sukabumi sama Kang Ujang satu daerah. Di Jepang saya di Gifu di bagian tengah Jepang. Kebetulan saya juga pernah beberapa kali menjadi MC acara dakwah gitu, cuman hanya sekedar modal keberanian dan searching di YouTube gitu. Untuk pembelajaran seperti ini saya belum pernah, jadi untuk Mas Adi mohon bantuannya, semoga bisa menambah ilmu kami. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ini yang hadir pada hari ini yaitu Kang Dani selaku Ketua IPTIJ, Ikatan Persaudaraan Trainer Indonesia di Jepang 2022. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Dani, Indonesianya dari Garut, Jawa Barat. Di sini di Jepangnya di Tokyo. Di sini saya akan selesai tahun ketiga, insya Allah. Dan mohon bimbingannya Kang Adi. Jujur saya juga masih awam untuk menjadi seorang MC dalam sebuah kegiatan, kurang pandai dalam berbicara. Ya, Yoroshiku negesi Mas. Terima kasih Kang Dani. Nah, Iya. jadi perlu diketahui kepada Mas Adi, jadi teman-teman di Jepang ini rata-rata 3-5 tahun di Jepangnya, begitu. Kalau untuk NTC ya pemegang, gitu. Mungkin tak perlu berpanjang kata lagi, kepada Mas Adi, waktu dan tempatnya kami silakan. Ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya, mau tanya, ini teman-teman muslim semua ya? Alhamdulillah ya. Kebetulan IPTIJ ini organisasinya itu berlandaskan Islam, Mas. Oh iya, Ya. saya kira umum ya. Enggak, insya Allah. Ini Adi masuk pakai laptop yang lain kok agak susah ya? Buat share, sebentar ya teman-teman. Mau share screen. Ada yang, ini hostnya siapa nih? Kang Dani. Ini ada. Udah ke Kang Putra, Kang. Ada yang masuk lagi nggak? Ini saya berusaha masuk kok kayaknya nggak ini. Mas Putra. Belum bisa gabung ya? Masuk aja, Mas. Lewat Ya. link yang tadi ya? Iya. Ini udah masuk ini. Ya, mau share screen ya. Oke, saya jadiin co-host ya. Ya, Mas boleh. Adi udah jadi co-host. Nah, ini yang akun barunya. Oh, akun baru. Saya pakai laptop. Oke. Mohon maaf Kang Adi, nanti mungkin saya tinggal sebentar ya, karena di sini belum maghrib begitu. Tapi nanti mau dilanjut aja. Ini sambil saya rekam, insya Allah. Saya share screen dulu. Sudah masuk. Masuk enggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah kasih kesempatan untuk bersilaturahim dan berkenalan dengan rekan-rekan yang mungkin tidak berdekatan secara raga, tapi semoga Allah satukan kita dalam sebuah rasa yang sama, di mana kita adalah saudara seiman, saudara penghuni syurganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita luruskan niat talabul ilminya kita di malam hari ini adalah untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari berkahnya Allah, karena apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, kalau Allah nggak ridho, Allah nggak suka, percuma dan buat apa?
Karena sejatinya segala hal yang Allah titipkan di dunia, ini adalah wasilah, ini adalah perantara agar kita semua bisa menjadi umat yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kedua kalinya, salawat dan salam mari kita tetap curah dan limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang sangat terang benderang seperti yang kita rasakan hari ini. Dari zaman yang sangat jahil, yang sangat bodoh, serba tidak tahu, sampai hari ini kita serba tahu, bahkan beberapa di antara kita justru malah banyak sok tahu. Nauzubillah min dzalik. Langsung saja teman-teman, malam hari ini Adi ingin ngobrol-ngobrol dikit-dikit, tapi nanti di setiap saat boleh dicatat jika ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi karena di tadi frame-nya, oh ini teman-teman Jepang, Adi frame-nya masih berpikir kalau ini teman-teman umum ya, tidak semuanya Muslim, jadi Adi tidak sisipkan beberapa dalil atau ayat untuk penguatnya. Jadi baru tahu ini tadi soalnya. Nah, ini materi yang Adi sampaikan untuk universal atau general, jadi sebagai saran aja. Tapi insya Allah tetap disampaikan. How to be a good speaker. Jadi ketika kita berbicara tentang public speaking, suara di jelas ya teman-teman ya, di chat. Suara backsound-nya juga sudah jelas. Soalnya kemudian Passwordnya kegedean. Oke. Saya matikan aja nggak apa-apa. Ya teman-teman, untuk malam hari ini kita lurusin niat dulu. Tujuan utama tetap fokus cari ridhonya Allah. Perantaranya apa? Yaitu adalah ilmu. Maka banyak di antara kita yang menjemput ilmu itu tidak dengan bahagia. Padahal kalau kita nggak bahagia, kita nggak senang, sulit sekali sesuatu yang kita kejar itu datang kepada kita. Sulit sekali kalau kita tidak senang, kita tidak bahagia untuk mempertahankan yang kita bersamai. Ilustrasi sederhana, kalau misalnya kita sudah punya kecenderungan hati kepada seseorang nih ya teman-teman, kita berjumpa sama orang yang kita cintai, pasti rasanya kan senang, dan kita ingin membuat dia senang. Entah apapun cara yang kita lakukan, biar apa? Biar dia nyaman bersama kita. Ini ilustrasinya tentang siapa yang kita cintai, atau ketika kita bersama orang yang kita cintai. Begitu juga ilmu. Jadi konsep dibalas ya. Nah, begitu juga dengan ilmu atau konsep ilmu tadi ya teman-teman. Ilmu pun juga sama. Di antara kita itu juga harus mulai sadar diri tentang ilmu harus diperlakukan seperti orang yang spesial atau orang yang kita cintai tadi. Karena kalau kita tidak benar-benar menyadari ilmu itu berharga, ilmu itu berarti, atau ilmu itu punya punya sesuatu yang sangat bernilai untuk kita kejar, untuk kita dapatkan, bahkan untuk kita pertahankan, bahkan yang membuat kita hidup ini nih. Nah, kalau kita nggak punya perasaan seperti itu, Allah alam bisawab, akan sulit sekali kita untuk benar-benar berjuang, benar-benar menseriusi dari apa yang mau kita dapatkan. Jadi kayak teman-teman di Jepang pun ketika bekerja kan benar-benar tahu kenapa kok saya harus bekerja di Jepang, karena kita ngerasa oh di sini bisa jadi adalah jalan hidup saya yang sesungguhnya. Oh di sini nih bisa jadi adalah sarana saya bisa membanggakan orang tua. Oh di sini nih saya bisa dikatakan saya dapat uang yang lebih atau materi secara lebih. Oh di sini nih aku bisa melihat belahan dunia yang sangat luas, tidak hanya di desaku saja atau di negaraku saja. Maka prinsip yang pertama yang mau ditanamkan adalah yuk kita bangun fun learning and happy working. Kalau orang sudah belajar dengan senang, dengan bahagia teman-teman, insya Allah
kita bekerja apa saja akan bahagia. Oh iya, nanti boleh sambil di chat ya kalau teman-teman ada suaranya yang putus atau tiba-tiba gambarnya hilang atau gimana. Insya Allah sampai di sini masih jelas ya suaranya. Jelas Mas. Yes, alhamdulillah. Nah, kembali ke topik happy working. Happy working ini perlu di-sharingin ke teman-teman buat apa teman-teman? Biar kita lurus banget nih. Pegangan kita benar-benar Allah, pegangan kita adalah Islam. Di mana happy working ini maknanya bekerja penuh dengan kesyukuran, bukan dengan sekedar kebahagiaan. Sekali lagi ya, kesyukuran, bukan sekedar kebahagiaan. Nanti kita bakalan salah fokus kalau kita bilang happy working itu bekerja untuk kesenangan atau senang-senang ketika bekerja, bukan selalu. Karena di dunia ini banyak hal yang Allah sampaikan dalam firman-Nya tentang ada sesuatu yang kamu benci tapi sebenarnya itu baik buat kamu. Ada sesuatu yang menurut kamu itu baik tapi sebenarnya itu nggak baik. Jadi mau nggak mau teman-teman ya, mau nggak mau nih, bekerja itu kalau kita mau jujur, sebenarnya kita nggak suka. Bekerja itu sebenarnya kita nggak suka. Yang kita suka apa? Terima gaji di akhir bulan atau di awal bulannya. Betul ya? Kalau kita jujur pasti gitu. Semua akan kompak. Betul gitu sebenarnya enggak. Maka ketika ada istilah happy working yang disampaikan di sini apa? Bekerja penuh dengan kesyukuran. Syukur. Jadi belajar apa saja, kalau kita udah hatinya senang, hatinya lapang, insya Allah nanti bekerja apa saja di masa mendatang atau saat ini, kita bakalan penuh kesyukuran. Ini sebagai brainstorming aja atau muhasabah buat kita semua, bahwasanya apa teman-teman, mungkin ya kita lihat orang dewasa saat ini di sekitar kita banyak yang bekerja tapi nggak pernah bahagia atau menderita. Ini namanya mendepre neraka di dunia. Kayaknya kerja kantoran, tapi di hati selalu kemerungsung, atau istilahnya apa ya, di hati nggak nyaman. Enak ya orang kerja di lapangan, setiap hari bisa libur. Enak ya yang jual roti bakar, bisa jual di mana aja, bisa sambil ini dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang lapangan juga sebaliknya, melihat orang-orang yang bekerja di kantor atau di pabrik atau mungkin juga di luar negeri, wah enak ya bekerja di luar negeri, enak ya kerja di kantoran, gajinya jelas, gajinya besar, dan lain sebagainya. Nah ini salah satu bentuk kedewasaan yang kita lihat orang-orang di sekitar kita ada yang salah. Karena dari awal dia bukan mencari kesyukuran, tapi kesenangan. Dan kesenangan itu fana. Ya, kalau bisa kita ingatkan pesannya Allah, kuluman alaiha fan. Kuluman alaiha fan. Ingat aja, kalau dunia ini cuman fana atau sementara. Berikutnya nih teman-teman, jadi sebagai pengantar biar kita semangat bareng-bareng dan lurus bareng-bareng, jangan mentang-mentang nanti habis ikut training public speaking atau ikut MC atau apapun itu, kadang-kadang kita jadi besar diri atau besar kepala, kita tetap cooling down hati kita. Kita Adi niatkan, Adi luruskan niatnya Adi pribadi, semoga teman-teman juga bisa menerima. Kita baca bersama-sama ya, Bang Adi, Adi kasih pesan. Biasanya kalau di sini panggilannya Bang Adi ya. Jadi kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. 1, 2, 3. Yang paling atasnya ketutup, Mas. Oh, ketutup ya? Ya. Ya. Kelihatan ya? Hmm. Apa yang dikatakan belum tentu didengar. Apa yang didengar itu juga belum tentu dimengerti. Yang dimengerti juga belum tentu dipahami. Pahami juga belum tentu dilakukan. Dan bagaimana kebiasaan Anda nanti itu sedikit banyak sudah bisa terlihat dari bagaimana caranya Anda mulai mendengarkan saat ini hingga pagi. Ini kayaknya ada yang ketutup saatnya. Oh iya. Saya nggak tahu nih cara ngilanginnya gimana nih. Teman-teman. Bisa dihilangin nggak? Terus nggak apa-apa lah. Nah, jadi biar kita fokus untuk mendengarkan, karena Allah kasih kita 2 telinga untuk lebih banyak mendengarkan. Nah, itu boleh diambil ya ilmunya. Jadi biar kita nggak maksa ketika kita berbicara memaksa orang lain mendengar, karena bisa jadi nggak semuanya akan mendengarkan. Pertanyaan pengantar atau pembuka teman-teman, kita pengen nggak bisa lancar banget bicara di depan umum. Nah,
Rata-rata jawabannya itu pasti pengen, tapi pertanyaan utamanya itu bukan sekedar pengen, melainkan kenapa. Kalau dalam dunia bisnis, kita difokusin untuk jangan banyak tanya tentang gimana caranya, tapi temuin dulu kenapa kamu kok pengen bisa. Jadi, why before how. Tanya kenapanya dulu, temuin dulu mengapanya. Kalau kita udah dapat jawabannya, baru nanti kita ngobrolin tentang gimana caranya. Kadang orang cuma pengen bilang, saya pengen kaya, iya pengen kaya, tapi pertanyaannya, kayamu itu buat apa? Nah, dan berdoa sama Allah yang keren itu juga kita nyebutin alasannya. Bahkan bisa jadi kita nggak nyebutin keinginan, kita cukup nyebutin alasan. Bedanya apa nyebutin keinginan sama alasan? Nih contohnya ya. Misal Adi pengen mobil, ya Allah saya pengen mobil, ini doa pengen. Tapi kalau nyampein alasan, ya Allah saya ngebina nih 15 anak yatim, ya Allah saya nih udah sering ngumpulin teman-teman yatim dan ketika mau bikin kegiatan, acara rihlah atau safar, kasihan kalau anak-anak yatim ini saya naikin kendaraan roda 2 atau motor yang saya punya. Semoga Allah berikan kemudahan lapangan kendaraan untuk saya safar sama teman-teman anak yatim. Oke, nah itu kan salah satu kode atau alasan. Saya pengen kendaraan, mungkin Avanza Veloz kah, Pajero kah, atau mungkin HIS kah, yang bisa dipakai untuk dinaikin anak-anak yatim. Nah ini salah satu contohnya. Termasuk ketika kita belajar public speaking ini, atau belajar tampil di depan umum ini, teman-teman, lurusin dulu niatnya, karena berbicara public speaking itu banyak banget topiknya. Pengen jadi guru, pengen jadi pimpinan perusahaan, pengen jadi seorang presenter, pembawa acara, announcer, dubber, vlogger, youtuber, banyak banget. Jadi nanti kita akan fokus public speaking, akan kita gunakan untuk apa. Nah, biar kita lebih ini lagi, lebih punya kekuatan lagi terkait belajar public speaking ya. Nah, ini ada beberapa alasan terkait kenapa kok orang itu perlu banget dan harus banget belajar public speaking. Ini gimana ya caranya ngilangin? Jadi yang pertama, kita bisa melihat di antara kita teman-teman banyak orang sukses itu berawal dari good speaker. Jadi di antara orang-orang hebat, orang-orang keren di luar sana, lihat retorikanya pasti bagus. Retorika itu kayak seni berbicaranya tuh pasti tertata sekali. Jadi tutur katanya itu hanif, arif. Kita bicara sukses dalam tanda kutip sukses dunia ya, sukses materi aja. Terlepas yang disampaikan itu apa. Tapi rata-rata lihat caranya menyampaikan baik sekali. Bahkan koruptor yang sukses itu berhasil menipu sekian orang-orang hebat, pejabat dan sebagainya. Itu bisa jadi karena good speaker-nya. Jadi mari orang-orang yang punya good speaker ini wajib harus jadi orang-orang sukses dan orang-orang baik. Jadi biar punya kebermanfaatan. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu menguasai public speaking di era sekarang ya teman-teman, karena tuntutan zaman dan teknologi, tuntutan profesi. Kalau kita berbicara di dunia kerja, rata-rata ya, yang punya kemampuan public speaking itu akan mudah banget untuk dilihat. Mudah banget untuk dilihat, mudah banget nampak, dan mudah banget untuk dipromosikan. Mudah banget dapat kesempatan, karena apa yang tampil public speaker itu, dia akan cenderung yang paling terlihat. Nah, jadi mau tidak mau, mereka yang punya keterampilan berbicara akan mudah untuk naik. Nah, jabatan istilahnya di perusahaan. Nah, yang keempat persaingan, yang kelima adalah cepat hits. Mau nggak mau, ya orang-orang yang hits sekarang itu bukan masalah tentang blowing-nya, bukan masalah tentang punya apa, tapi rata-rata kemampuan berbicara yang tertata, yang hanif, yang arif, itu membuat mereka jadi mudah dikenal. Nah, sekarang, tapi kita jangan salah gunakan ilmu ini ya, ilmu dai komunikasi ini, ilmu dai, ilmu dakwah kebaikan. Sekarang untuk teman-teman sebagai seorang pembawa acara atau sebut saja nanti jadi seorang MC atau moderator atau host, ini teman-teman dikasih spoiler ini aja, ilmu sederhana seorang pembawa acara namanya ice breaking. Jadi kita jadi pemecah es. Maksudnya pemecah suasana. Karena di ruang seperti ini ya, di ruang Zoom apalagi online, itu mau nggak mau hanya ada satu suara, yaitu suara kita sebagai pembawa acara.
Maka kita harus lihai dalam mempermainkan suara. Nanti ada lagi ya di belakang contoh-contohnya. Permainan suara itu kayak gimana. Nah, mau tidak mau kita akan mengenali sebuah keadaan di mana teman-teman ketika nanti akan menjadi seorang pembawa acara harus kenali dulu nih situasi sama kondisinya. Kemudian kita beradaptasi. Tadi kan Adi waktu awal-awal ngobrol sama teman-teman, baru yang masuk 1, baru yang masuk 2, sama Mas Putra terakhir tadi. Mas Putra kan ngobrol ini sambil survei, karena dari awal belum punya friend terkait ini sama siapa aja ya ngobrolnya. Maka kalau ngobrol Jepang, tadi pikirannya, ini kayaknya teman-teman pemuda, mungkin juga agamanya macam-macam, latar belakangnya macam-macam. Maka Adi bikin format slide-nya ini juga yang random, karena nggak tahu kalau ternyata teman-teman yang background-nya Islam semua, terus juga background-nya anak muda semua. Nah, setiap situasi dan juga kondisi perlu adaptasi. Jadi mau nggak mau kalau kita mau jadi pembawa acara, pertama kita harus benar-benar tahu nih siapa audiens kita, kepoin. Karena setiap audiens itu nanti akan membawa gaya kita dalam membawa suasana. Ya. Jadi sebagai teman-teman pembawa acara, fokus dulu nih. Oh ini anak-anak SMA mau lulus nih misal. Oh ini anak-anak maba. Oh ini anak-anak yang baru kerja. Oh ini orang dewasa yang udah kerja lama. Oh ini ternyata sudah berkeluarga. Ini akan membawa diri kita untuk menyesuaikan. Jadi poin yang pertama atau pelajaran yang paling sederhana adalah mau nggak mau kita harus mengenali audiens. Nah, kemudian hal-hal apa lain lagi nih yang perlu kita siapin ketika kita sudah kenal sama audiensnya. Jadi bukan sekedar ngobrol langsung gitu ya. Tapi ini, teman-teman boleh ngelihat di cermin, boleh ngelihat di handphone, boleh ngelihat di apa aja. Yang penting kita bisa ngelihat wajah kita. Karena apa? Cari momen atau apa ya, angle diri kita, senyum kita itu yang paling mudah diterima. Jadi teman-teman, senjatanya seorang pembawa acara atau public speaker itu nggak hanya sekedar baca skrip, bukan sekedar buka acara, terus kemudian baca susunan acara, terus manggil pemateri, terus udah, bukan. Tapi kita itu dilihat, apalagi nanti online nih ya Mas Putra sama Mas Ujang ya tadi ya, sama Mas Ujang apalagi ini online, wah mau nggak mau wajah kita ini makanan mereka, maksudnya ya wajah kita yang mau dipakai, jadi benar-benar tampilin wajah Hambling. Kalau Adi waktu jadi penyiar radio ada salah satu materi namanya smell voice. Apa itu smell voice? Smell voice itu kita diminta buat start dan finishnya ngomong itu dengan senyum. Nah, ini Adi wajahnya terlalu jelas karena ini nggak pakai ring light ya, ini pakai lampu biasa karena lagi di belakang. Jadi latihan smell voice. Smell voice itu gini, kita start dan finish mulainya senyum. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kalau kita nggak terbiasa kayak aneh sama capek di sini. Tapi kalau kita nggak biasa ini, nanti kita nggak akan terlihat ramah. Karena secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sekeren apapun kita, kalau nggak senyum itu tetap menakutin. Ya, ini buat poin yang pertama. Poin yang kedua, yang pertama tadi kenalin sama audiensnya, yang kedua mulai cari angle kita senyum yang terbaik itu kayak gimana. Jadi wajah teramah kita sampein, jangan terbiasa cuek. Jadi kalau sudah ngomong flat kayak gini dibaca itu dilihat, Adi ngomong biasa ini tanpa smile voice. Bakalan bosen orang liatin kita. Ini wajahnya datar. Tapi kalau kita narik sedikit bibirnya, terus matanya agak dimainkan, nanti akan berbeda. Nah, lanjut yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, ini adalah mata. Nah, karena di Zoom apalagi, ya di Zoom ataupun di offline, ini kalau orang melihat wajah, memang yang paling kuat itu adalah di mata. Mata ini adalah senjata istilahnya. Kita latihan gini, mungkin kalau di Zoom nggak terlalu kelihatan teman-teman ya, tapi kalau di offline, mata kita harus terlatih sweeping. Apa itu? Kayak ngelihat ke lirik kanan, lirik kiri. Ini kalau offline ya, tapi kalau Zoom kan cukup satu titik ke kamera aja. Tapi kita juga tetap memainkan apa? Tetap mempermainkan komunikasi. Misal kita sambil ngetik atau sambil apa, terus nyapa lagi ke depan. Jadi jangan sampai
senjata kita yang kedua ya, selain senyum tadi, mata ini kita abaikan. Nah, yang ketiga kita baru masuk kekuatan anggota tubuh, istilahnya adalah body language. Nah, kalau yang di awal tadi teman-teman, yang pertama tadi itu tentang face expression. Yang pertama eyes contact, yang kedua face expression. Maaf kebalik ya saya. Yang pertama eyes contact, kekuatan mata, terus kemudian face expression, yang ketiga adalah body language atau disingkat BL. Singkatannya gini, EC eyes contact, FE face expression, yang ketiga adalah BL atau body language. Body language sebenarnya gerakannya sederhana. Kalau kita khusus di Zoom, itu kita cari angle ya, jarak yang dimana kepala kita nggak kepotong. Ini namanya headroom. Nah, ini ada sisi sedikit nih, kita kasih ruang untuk kepala. Kita boleh ngambil segini, ya. Kita boleh ngambil perut ke atas bahkan. Kalau nanti kita pakai kamera yang agak jauh, kita boleh mendekat segini. Mendekatnya paling mentok dada, yang penting masih kelihatan, atau bahu yang paling atas kelihatan. Karena kalau hanya kepala itu nanti juga kurang menggunakan body language atau senjata. Karena senjata kita apa teman-teman lihat? Kalau di offline, kalau di online aja, kalau yang paling sederhana senjata itu sweep semua ya. Senjata kita body language itu kita sweep itu menyapu semua. Yang pertama kan tadi mata. Kalau offline kita bisa lirik kanan, lirik kiri. Tapi kalau online cukup satu titik, cuman kita bermain di kepalanya. Mata sweeping. Nah, yang kedua kepala sweeping, khusus offline lah ya. Kalau offline kita harus melihat ke kanan, lihat ke kiri. Tapi sekali lagi kalau ke online kita menyesuaikan. Jadi ngelirik sana, tetap ngelirik sini, kita pegang apa, tetap sapa ke kameranya. Pertama kita sweep mata, ya kan, sweep kanan kiri. Yang kedua kita sweep ke kepala kita, toleh kanan, toleh kiri, dan tolehnya bukan lurus ya. Kalau kita belajar body language itu agak menunduk sedikit terus begini. Nah, jadi kalau dari samping itu agak nunduk dikit terus ya tanda. Jadi nunduknya bukan lurus kayak gini, bukan lurus kanan ke kiri, tapi nunduk dikit di sini. Nah, kemudian body language yang berikutnya lagi apa teman-teman? Upper body atau badan bagian ke atas, ini pinggang ke atas. Nah, ini kita sweep kalau offline. Jadi kayak noleh badan ke kanan, noleh badan ke kiri, agak ngangguk, agak nunduk. Ini kalau offline. Sedangkan kalau online, yang terakhir offline, itu adalah berjalan, movement. Jadi movement ke kanan maupun ke kiri panggung atau stage ya. Mata sudah, kepala sudah, badan atas sudah, kemudian badan sepenuhnya ke kanan dan kiri. Ini istilahnya untuk body language yang bisa kita lakukan. Sedangkan kalau kita di online, mungkin kita nggak sebebas itu. Jadi senjata utamanya kalau di online ini teman-teman, mata auto harus teduh melihat kamera, kemudian senyum juga tetap masih kita gunakan. Ini senjata utama kita sekarang adalah tangan, audiens kita. Jadi sering nyapa, sering dada, ucapin terima kasih, dan silahkan untuk teman-teman semuanya. Jadi istilahnya senjata ini jangan sampai hanya untuk begini. Karena kalau orang sudah belajar pidato, itu kadang-kadang tangannya kaku. Ya, kalau nggak gini-gini, ya dua-duanya gini. Nah, ini kita latih untuk diulang-ulang, untuk mulai berimprovisasi, mulai nyobain banyak hal, dan lain sebagainya. Monggo, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Terus, ini untuk persiapan diri kita. Secara umum, senjatanya seorang public speaker, atau mungkin nanti teman-teman ketika membawa acara, disampaikan di tadi ya, di awal-awal tadi. Sedangkan ini, kalau kita sudah berbicara tentang jadi MC, jadi seorang public speaker, berarti mau nggak mau speaker, kita berbicara tentang voice, atau tentang suara. Nah, sebentar. Ini skip aja. Semua profesi wajib bicara, ini skip dulu. Tadi kan teman-teman udah perkenalan ya. Sebenarnya saya ada sesi perkenalan juga, tapi apa-apa karena sudah perkenalan, nanti saya kasih challenge yang lain. Ini sebagai spoiler terkait aktivitas ya. Ini tahun 2017
Ini acaranya 2019, tapi waktu 2017 dulu waktu masih mahasiswa dapat apa ya istilahnya? Dapat tagline atau dapat jabatan sebagai fasilitator termuda terkait edu nikah. Jadi proses hingga pasca pernikahan. Ini rata-rata ustadz, penulis buku, motivator, guru ngaji dan lain sebagainya. Ini saya jadi salah satu trainernya gara-gara apa? Gara-gara saya lahir dari keluarga yang broken home, anak tunggal, broken home. Terus juga bisa dikatakan yang paling muda plus jomblo, lainnya pada udah menikah. Ini sebagai sedikit aja ya informasi tambahan. Ini selain jadi pembawa acara, dulu jadi trainer sampai sekarang. Ini jadi host, jadi penyiar radio. Ini biar tambah semangat aja teman-teman. Ya, ini jadi pembawa acara. Dulu pengennya jadi pembawa acaranya Pak Presiden. Cuman karena qadarullah, ya ini masih jadi bupati aja nggak apa-apa. Yang penting kita punya mimpi ya. Kayak tadi, kita why-nya apa? Kenapa kok pengen jadi seorang MC atau pembawa acara? Pengen duduk dengan orang-orang hebat. Itu mimpi saya dulu. Siapapun orang hebatnya. Masuk ini seorang stand up komedi, bupati. Sini Hafiz Cili. Dan ini yang terkenal, siapa namanya? CEO-nya Kebab Turki, Baba Raffi. Ini Mas Hendy Setiono. Dan masih banyak lagi ini pembuat filmnya Filosofi Kopi. Terus kalau ini mungkin beberapa teman-teman yang suka ngeliat kajian di YouTube familiar ya. Ini Nata Reza sama Wardah. Ini yang nikah gara-gara kenal di sosmed, terus langsung ajak nikah. Kalau ini Kang Abe, motivasinger, penyanyi yang lirik-liriknya itu memotivasi. Terus ini Ustadz Abdurrahman dari Surabaya, pembina anak-anak pang. Ini Ustadz dari Jogja, saya lupa pembina apa. Kalau ini pembina klinik nikah Indonesia. Nah, kalau ini pembawa acaranya yang paling bawah. Sayangnya nggak kelihatan ya ini pembawa acaranya. Nah, biar kelihatan dikit lah ya. Ini pembawa acaranya. Jadi pada dasarnya ini kalau ditanya, tadi kenapa kok pengen jadi pembawa acara? Pengen duduk sama orang-orang hebat, orang-orang keren, orang-orang yang banyak manfaatnya. Nah, ini spoiler untuk teman-teman berkenalan. Tapi tadi karena udah banyak yang berkenalan, jadi tinggal review aja. Buat teman-teman yang sudah berkenalan, menyampaikan perkenalan diri, sekarang silahkan perkenalan lagi, tapi sesuai ini, sesuai challenge yang saya kasihkan. Nama, siapa diri Anda, dan 2 hal yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan tujuan Anda. Ini karena kita hanya berlima pesertanya ya. Benar ya, berlima ya? Nah, Mas. Iya kan saya. Iya. Monggo kita satu-satu dulu perkenalan sesuai format ini. Dari ini random nggak apa-apa ya? Atau sukarelawan? Sukarelawan dulu aja wes. Ini yang berkenan silahkan untuk menyampaikan perkenalan lebih dulu. Ada sukarelawan teman-teman? Kalau nggak ada sukarelawan, oh ada. Silahkan. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya di sini sebagai pemagang yang udah melewati fase magangnya 3 tahun. Saya sudah melewati beberapa hal yang emang menjadi permasalahan dari pemagang. Kenapa nggak pulang ke Indonesia? Tadi seperti kultur shock-nya, saya sudah melewati itu dan saya berencana untuk menambah 2 tahun di Jepang dengan 2 hal yang akan saya lakukan untuk mewujudkan tujuan saya adalah yaitu mencari pendamping hidup yang emang sesuai dengan tujuan saya atau yang bisa mensupport kegiatan saya apapun itu. Lalu yang kedua itu selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi Mas Taufik. Monggo yang lain teman-teman on cam sambil on mic juga. Relawan kedua. Iya, Mas, coba Mas. Siap, siap. Videonya nggak keluar ya? Keluar Mas Ujang. Sudah Mas Ujang Udah. bersih Udah sekali. kelihatan. Ya, udah. Bismillah. Kameranya nundukin dikit Mas. Nah, jadi biar Dikit ya? headroom, ya headroomnya nggak terlalu besar. Soalnya di sini. Oh HP ya ini. Iya, HP. Oh, berarti cara natanya nanti kalau jadi pembawa acara ya, kalau HP berarti cari apa? Alas yang lebih tinggi. Terus Oh, lebih untuk tinggi lagi ya? alas yang lebih tinggi, terus kameranya kan nanti agak nunduk dikit nih, biar nggak jatuh, depan dikasih ganjal, belakang juga dikasih ganjal. Atau yang paling aman lagi pakai tripod. Tripod ya? Oke, insya Allah diusahakan. Siap-siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ujang Ahmad Syendar. Saya seorang training ya. Di sini di perusahaan Itakura yang bergerak di bidang traktor. Dua hal yang akan saya lakukan untuk mewujudkan tujuan saya adalah yang pertama melanjutkan ya pendidikan ya seperti yang insya Allah akan diadakan di Edufar Iptij ini. Dan yang kedua selalu positif ya, apapun yang terjadi saat ini maupun ke depannya. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Ada kurang? Langsung koreksi aja, nggak apa-apa. Iya, tenang. Abis inilah. Semuanya Oh, dulu, iya. lanjut dulu ya. Siap. Sejang udah. Lanjut, siapa lagi nih sukarelawannya? Udah dapat dua, Mas Taufik sama Mas Sejang. Mas Sejang di on cam aja nggak apa-apa sih Mas, nggak usah ditutup layarnya. Nggak apa-apa, on cam aja. Mas Taufik udah, Mas Sejang udah. Mangga, siapa lagi nih? Sisa 2 ya, tinggal Dani sama Putra, Mas Putra. Ya, mangga Mas Dani. Oh iya, Mas Dani malah belum ngobrol ya. Mangga Mas Dani. Boleh. On cam boleh, Mas? Ya. Ya. Mas Putra gak apa-apa saya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Saparudin, kelahiran Garut, dari Garut, Jawa Barat. Di sini di Jepang, di Tokyo, kan selesai 3 tahun. Dan siapa diri saya ya, saya insya Allah punya pegangan dimanapun saya berada, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu di sekitar saya gitu. Terus adapun keinginan saya seperti mungkin tadi Kang Adi bilang, Kang Adi ingin duduk bersama orang-orang yang hebat dengan orang-orang yang penting ya. Misalnya saya pun sejak dulu emang ingin seperti itu, ingin memiliki circle yang dimana orang-orang yang di circle itu emang berkualitas dan bermanfaat bagi umat gitu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan dua hal yang akan saya lakukan untuk mewujudkan tujuan saya ya, dimanapun saya berada, selama saya bisa bantu, selama saya bisa bermanfaat dalam lingkungan tersebut, insya Allah saya lakukan sebisa saya gitu. Gitu mungkin. Siap. Oke. Ya, terima kasih Mas Dani. Ini on cam semua aja ya, jangan ditutup kalau bisa. Enggak, yang terakhir. Deg-degan nih. Tadi saya nggak nyimak sih, cuman ya
Alhamdulillah dengar dari Mas Taufik, Kang Ujang, Kang Dani juga. Mulai ya? Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman di sini tidak tahu siapa saya. Jadi saya akan perkenalkan, saya Ahmad Saputra, mahasiswa D3 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya juga salah satu freelance designer logo. Dan dua hal yang akan mewujudkan tujuan saya adalah, pertama, saya melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda karena suatu hal. Yang kedua, saya tidak akan pernah menyesali apapun apapun keputusan saya saat ini di hari nanti. Terima kasih. Alhamdulillah, mantap nih buat teman-teman ya yang udah mau share. Ini Adi review ya. Ini Adi mohon maaf banget ya teman-teman ya kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ketika Adi menyampaikan ternyata masa saya gitu. Jadi kita latihan berlapang dada, latihan open minded, terbuka pikirannya. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar dan bisa saling koreksi. Karena rumusnya belajar itu adalah mau dikoreksi, trial and error. Gagal, bahasa Jawanya jajal gagal. Kalau orang Jawa gitu ya, nyobain terus gagal, nyobain terus gagal. Ya memang prosesnya seperti itu. Dan termasuk ketika nanti teman-teman habis perform, kapan aja ya latihan, minta masukan ke orang-orang yang sudah terbiasa. Ini Adi share screen dulu. Nah, jadi Adi reviewnya di sini nih teman-teman. Nah, reviewnya di laptop ini. Ini adalah keyword yang teman-teman sampaikan sangat kuat. Mas Taufik tadi ketika berkenalan itu punya kekuatan ketika ngobrolin cari pasangan. Nah, sedangkan Mas Ujang ketika perkenalan tadi malah kayak bingung nih mau ngobrolin apa. Akhirnya ngobrolin perusahaannya. Nah, jadi kayak spoiler tentang perusahaannya. Mas Dani lebih kuat nyampein apa ya ini tadi? Ini lebih kayak moto hidup. Di mana aja saya berada, saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Nah, yang terakhir nih Mas Putra, ketika ada pertanyaan siapa sih diri kamu atau siapa sih Anda? Wis, muka dimahnya keren. Yaitu menyampaikan semua orang tidak kenal saya. Ini bagus nih. Jadi sebagai muka dimah itu memang harus perlu ada yang berbeda. Bisa juga hal yang unik, bisa juga yang hal so asik, bisa jadi sesuatu yang menarik, terserah. Salah satunya, oh iya, kalau kita pede ya, mungkin semua sudah kenal sama saya. Nah, itu atau sebaliknya kayak Mas Putra ini tadi kan di sini semuanya kan belum kenal sama saya. Gitu ya Mas Putra tadi ya? Iya. Nah, karena apa? Ketika berkenalan ini adalah salah satu metode belajar public speaking yang paling ringan. Public speaking itu adalah menyampaikan sesuatu kepada khalayak atau orang yang banyak. Nah, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang banyak, ya maaf ya di sini baru azan isya. Jadi ketika di sini, ketika kita belajar public speaking, kita belajar apa saja ingin menyampaikan ke orang lain, tanya dulu ke diri kita. Sebelum kita menyampaikan perusahaan kita ke orang lain, sebelum kita menyampaikan jurusan kita ke orang lain, sebelum kita menyampaikan tujuan hidup kita ke orang lain, ada loh hal yang paling kita kuasai dan benar-benar kita kuasai, bahkan bisa jadi tidak perlu kita pelajari. Apa itu? Diri kita. Jadi diri kita ini adalah sebenarnya hal yang paling sudah kita kuasai. Maka ketika kita belajar public speaking, yuk coba hal yang paling kita kuasai ini kita sampaikan ke orang lain. Dan apakah orang lain itu nanti bisa mencerna semua hal tentang diri kita. Nah, Adi kalau keinget sama perkenalan seseorang pasti akan ngerasa ini kuatnya ketika nyampein apa. Maka ketika perkenalan jangan sampai cuma memperkenalkan diri, contoh nama Septian Adi Nugroho, selesai. Udah, nanti ada orang yang kenalan lainnya, hilang nama kita. Tapi kalau kita kenalan misal, nama saya Septian Adi Nugroho, panggilan Adi, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah mana? Ini misal. Nama saya Adi, CEO Freelance Organizer. Nama saya Adi, seorang trainer. Nama saya Adi, seorang profesional
pembawa acara. Jadi ketika kita ada branding nama di belakang, lihat, kita habis kenalan terus pergi, orang akan keinget sama branding kita. Jadi tadi yang habis kenalan siapa ya? Oh iya, yang Presma Presiden Mahasiswa. Oh, Mas Adi. Nah, nanti akan keinget. Maka tadi yang kedua tadi teman-teman, poin kedua tentang siapa diri kita, ini harus benar-benar kita kuasai. Kita ini siapa dan harus orang lain tuh ngeh. Karena kalau kita nggak menguasai diri kita dan nggak menguasai cara menyampaikannya, maka kita itu akan menjadi orang yang muspro, orang yang lalu lalang. Istilahnya kalau kita sekolah dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, alias cuman lewat. Ya, jadi yuk perkuat lagi. Nah, 4 poin ini atau poin-poin yang teman-teman Adi review di sini, ini bukan Adi bilang yang lainnya jadi nggak masuk ke telinga, nggak. Tapi Adi ngelihat power dan juga kekuatan yang disampaikan dalam pesannya tadi. Mana yang paling kena? Habis kenalan, Adi kan diem bentar terus nulis. Itu Adi berusaha mana yang kalimat paling tebal yang kena di telinga, yang kena di pikiran, yang kena di hati. Nah, oke, ini sambil review, Adi nggak akan koreksi secara penuh, tapi Adi nyampaikan aja betapa kuatnya diri kita, betapa bernilainya diri kita kalau kita benar-benar bisa menyampaikan siapa diri kita. Oke, itu dulu ya untuk teman-teman. Nah, kita lanjut ke obrolan kita. Waduh, lupa belum saya share screen dulu. Nah, kita balik ke sini. Tapi kalau memang mau jujur ya, pasti semua yang tadi tiba-tiba diminta kenalan lagi, walaupun tadi udah berkenalan, pasti rasanya tetap beda. Betul ya? Pasti rasanya tetap beda. Jadi kalau tadi di awal kenalannya ngobrol, tapi ini kenalan yang diminta karena sebuah challenge, itu tetap rasanya beda. Nah, oke, kita lanjut dulu. Mau nggak mau, iya atau nggak iya, kalau kita nggak terbiasa tampil dilihat banyak orang, ini perasaan yang kita sering jumpai. Namanya apa? Ketakutan. Suara jadi kadang bergetar. Kadang tidak berani menatap audien. Makanya banyak yang kayak melihat atas, nunduk, terus pandangannya kemana-mana, bahkan lupa yang mau disampaikan. Padahal kan tadi Adi ngasih slide di layar ya, intinya buat dibaca. Maksudnya kalau lupa yang mau diobrolin biar baca di situ. Tapi kadang kita fokus sama yang kita sampaikan terus sampai lupa baca layarnya atau baca screen-nya, akhirnya agak lompat-lompat. Nah, nggak masalah karena itu adalah normal dan biasa. Adi mau nyampaikan salah satu tokoh yang dimana ini tokoh muda, hebat, terkenal, bisa berbicara berbagai bahasa, dapat penghargaan di berbagai dunia, gara-gara dia menjadi dokter, ya, menyelesaikan masalah kesehatan. Satu. Yang kedua, dia dibayar tapi nggak pakai duit, tapi pakai sampah. Kalau teman-teman ada yang tahu ya, dokter yang dapat penghargaan gara-gara menyelesaikan 2 masalah ini. Ada yang tahu nggak siapa? Pernah dengar Mas tapi lupa namanya. Ya, sebenarnya adalah dokternya Mas. Ya, dia Mohon maaf Mas, suaranya. Suaranya kayak kresek-kresek gitu, nggak jelas. Kayak bocor. Ya, sudah aman? Aman. Oke. Jadi teman-teman nanti boleh spoiler ya. Atau langsung dikasih tahu aja ya. Jadi ketika beliau menyampaikan di Malang, ya beliau menyampaikan di Malang di salah satu acara mahasiswa, temannya Bang Adi itu jadi moderatornya. Dia kaget ketika jabat tangan di backstage ini sama dokternya tadi, loh kok tangannya dingin. Terus beberapa kali ke kamar mandi, bahkan wajahnya kelihatan pucat pasi kayak orang. Ya auto kan sebagai pembawa acara ditanya, dok lagi sakit, gitu. Ditanya, enggak, lah kok ini dok tangannya kayak dingin, ini apa-apa kan dok? Saya udah biasa kayak gini. Maksudnya gimana dok? Saya setiap mau ada acara, saya sering keringat dingin, bahkan kadang agak pusing, bahkan perut kadang beberapa kali harus ke kamar mandi. Nah, dokter Gamal ini nyampein ke mahasiswa, ke moderator, ke temannya Adi ini, dia
kayak biasa itu nyampeinnya gitu. Auto kan kita sebagai mahasiswa ya kaget loh. Ini orang hebat loh, ini sekelas dokter loh, ini banyak penghargaan loh, bisa berbicara berbagai bahasa ke berbagai pemerintahan, ke orang-orang hebat udah biasa. Kok di hadapan mahasiswa sampai segininya? Nah, ketika Adi jelasin ini, nyeritain tentang beliau ya, ketika di kampus ada salah satu mahasiswa yang kayaknya takut banget duduk di depan. Terus Adi minta berdiri di depan, wajahnya keringat dingin, getar. Akhirnya saya minta salaman sama tangan saya. Dia ngerasain kalau tangan saya ternyata sangat dingin sekali. Cuman saya nggak keringetan. Bedanya kalau dia nggak dingin tangannya, tapi keringetan. Saya tangannya sangat dingin terus sampai keringetan. Nah, Dr. Gamal ini ngasih nasihat ke temannya Adi yang jadi pembawa acara. Nasihatnya apa? Nasihatnya gini, ketika kita mau tampil di depan, kita mau dilihat banyak orang, kemudian kita grogi, nervous, nggak pede, atau bahkan takut, itu adalah hal yang wajar. Adi di ilmu komunikasi dapat ilmu namanya glossophobia. Ini ilmu yang harus kita tahu agar kita memahami, ya. Bukan jadi jadi biar kita tahu ini sakit apa gitu. Oh ada yang batuk, kan dulu nggak tahu nih nama batuk itu dari mana. Kok terus ini kenapa ya? Kita biasa aja. Bahkan nggak nutup hidung, nggak nutup ini. Akhirnya karena tahu ini batuk dan bisa menular, akhirnya kita menutup hidung. Nah, sama glossophobia itu adalah istilah akademis di mana ketika kita tampil di depan banyak orang, kita nanti akan merasa nafas kita lebih pendek dan lebih sering awal-awal. Kemudian mata kita kadang-kadang sering muter-muter. Entah itu lihat atas, lihat bawah, bukan kayak yang sweeping tadi ya. Bahkan tangan ini bisa sangat dingin, bahkan kaku. Kebalikannya apa? Bisa jadi bergetar. Jadi kalau megang kertas itu kayak gitu. Ada keadaan lagi nih. Bahkan ini di kampusnya Adi tuh ada anak yang cerdas ketika sambutan tampil di depan, itu dia sampai pingsan. Nah, ini namanya glossophobia. Dalam bahasa kekinian, demam panggung. Nah, itu adalah wajar, itu adalah biasa. Maka pesannya Dr. Gamal apa? Kalau kita tampil di depan itu ketakutan, minder, grogi, atau nggak pede, nggak apa-apa. Maju pertama mungkin grogi, maju kedua mungkin grogi lagi, maju ketiga groginya hilang? Enggak, bisa jadi masih grogi. Maju keempat grogi. Bahkan groginya terus-terusan nggak akan hilang. Tapi apa? Lihat kata-katanya Dr. Gamal yang keren. Ketika nanti kita di momen kesekian, kita akan mulai terampil dalam mengelola atau dalam mengelola atau mengendalikan kegrogian diri kita. Mungkin di antara beberapa teman-teman kan terapinya gini, tampil di depan sambil tarik nafas dulu. Jadi nggak ngomong apa-apa sambil ngatur nafas. Karena ngatur nafas itu akan mengatur seluruh peredaran darah dalam tubuh kita, plus ngatur posisi terbaik diri kita. Karena kalau kita kadang maju di depan langsung ngomong, itu badan nggak posisi siap. Nah, kalau Zoom gini kan nggak terlalu kelihatan ya, posisi kepala, leher, punggung, dada, terus kaki, pinggang kan nggak terlalu kelihatan. Tapi yang jelas, kalau offline, jadi ngatur nafas dulu. Ada lagi kalau laki-laki biasanya sambil maju ke depan garu-garu. Nah, atau enggak tangannya masuk saku. Atau enggak tangannya kayak pegangan gini terus gimana gitu. Kalau yang cewek biasanya benerin jilbab aja sambil goyang-goyang badan gini-gini, doel-doel. Nah, itu nanti pelan-pelan akan mengurangi kegrogian kita atau kenervosan kita. Spontan caranya macam-macam. Ada yang tangannya anak itu kayak gini. Gerak-gerakin tangan tek-tek-tek. Ada yang tangannya gini-gini, ada yang tangannya di belakang. Itu nanti perlahan akan tertata sendiri, akan terkelola sendiri. Maka kalau kita ada masalah bukan lari, ya, fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Setelah kesulitan kan ada kemudahan. Ya ini bukan dihindari, ya. Tapi kalau ada masalah itu ya kita hadapi, ya kita selesaikan. Oke. Terus lanjut teman-teman. Ini adalah hal yang sangat wajar, ya. Ini tadi glossophobia atau demam panggung bahasa kita. Kalau kita jadi seorang pembawa acara, maka ingat ini nih. Hari ini kita bukan berada di eranya Rasulullah. Kalau dulu eranya Rasulullah itu udah tahu ini orang hanif, ini orang baik, ya. Dia menyampaikan dengan cara seperti apapun pasti akan didengarkan. Tapi kalau sekarang hati-hati. Nih, ya. Hari ini bisa jadi bukan fokus sama apa yang disampaikan, tapi orang-orang lebih fokus bagaimana cara menyampaikan. Maka, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi.
Kalau kita tanya tentang madu dan racun, kita kan udah jelas ya, madu biasanya itu dianggap baik dan enak. Kalau racun itu pahit dan gak enak. Tapi hari ini banyak racun yang dilabelin madu. Betul? Ya, jadi kita ngelihat kayaknya wah penampilannya bagus, yang disampaikan bagus-bagus, tapi ternyata yang bagus itu bukan hal yang baik. Nah, maka kita sebagai seorang istilahnya dai atau penyampai kebaikan atau pewasilah kebaikan, perantara kebaikan, ini kita harus udah tahu yang kita sampaikan baik, maka juga sampaikan dengan kemasan yang terbaik. Jangan sampai kalah sama orang-orang di luar sana yang mohon maaf yang disampaikan hal-hal yang tidak baik, tapi dengan cara yang terbaik. Ya. Kayak orang promosi bir itu kan pasti dengan profesional banget, berbeda sama yang promosi Al-Quran. Orang yang berpromosi tempat diskotik itu dengan budget sekian, tapi ketika kita promosi kegiatan baik, kadang-kadang mikir-mikir untuk iuran. Nah, dan lain sebagainya. Ini salah satu modal kita ketika kita sudah perform di panggung, entah offline maupun online, selalu ingat ya, kita jangan fokus menyampaikannya apa aja, tapi mulai mengemas sebaik mungkin agar yang kita sampaikan itu menjadi menarik. Nih, kelihatan nggak ya? Ada yang keputus ya ini. Nah, biar kelihatan aja. Inilah hebatnya dakwah, inilah hebatnya kita menyampai kata-kata. Walau cepat, peluru itu hanya mampu menembus satu kepala. Tapi kalau kata-kata mampu menembus jutaan kepala. Maka siapin ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar bisa mempersiapkan yang namanya apa tuh? Kata-kata yang terjaga. Jadi tidak hanya kata-kata ini baik, kata-kata ini benar, tapi kata-kata yang tertata. Masya Allah. Ada, maaf ya, ada coro. Astagfirullah. Kelihatan sekali rumahnya kotor ya. Nah. Ya. Maaf. Oke, lanjut teman-teman. Ini buat penguat kita sebagai penyampai narasi atau namanya messenger. Kita adalah penyampai. Kalau dalam bahasa Inggris, messenger itu artinya di Indonesia kan bukan penyampai, tapi nabi. Ya, beberapa terjemahan messenger adalah nabi penyampai. Maka dari itu teman-teman secara tidak langsung itu mensiratkan kita yang menyampaikan kebaikan ini adalah penerus para rasul, nabi, sahabat, dan tabi'at di masa-masa sebelumnya. Maka mau nggak mau yuk kita dipusing-pusingin dikit kepala kita dengan apa? Dengan menjadi orang-orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang paling ahsan, cara-cara yang terbaik, cara-cara yang kreatif, dan jangan sampai cara-caranya yang mungkin mohon maaf yang nggak Allah ridhoi. Oke, di dari Ilwan, bismillah kita siap jadi diri kita. Kalau kita sudah belajar public speaking, termasuknya tadi sekalian kasih info tambahan ya teman-teman. Kita nilai plusnya kalau kita belajar berretorika yang baik, insya Allah kita tidak hanya belajar jadi MC, pembawa acara atau penyiar, atau sekedar channel YouTube, atau stand up, macam-macam. Karena sekarang profesi, karena kita bisa belajar public speaking, ada banyak sekali. Dan Adi juga punya teman, anak stand up komedi yang ngaji. Jadi dia sangat berusaha untuk menyampaikan lawakannya yang lucu itu nggak ada yang ngarang. Maksudnya apa? Real, sesuatu yang terjadi, bukan mengarang, bukan fiktif. Yang kedua, berusaha tidak menyampaikan hal-hal yang buruk atau tercela. Jadi tidak gibah, tidak ada roasting, ya, tidak ada roasting. Kemudian juga tidak menyampaikan yang saru atau sesuatu yang hari ini kan yang saru katanya yang seru, itu nggak dia sampaikan. Jadi PR atau public speaker, jadi reviewer, ini karena kemampuan public speaking juga. Jadi trainer, ini profesinya Adi yang dulu waktu awal-awal sekolah banyak yang nggak terima ketika Adi bilang tentang pengen jadi seorang trainer atau fasilitator. Tahun 2010 kan ini masih belum jelas ya, profesi-profesi ini kan belum terkenal ya teman-teman ya. Waktu 2010 kan YouTube belum terlalu ada. Nah, ini memang perkembangan zaman di public speaking 5.0. Bisa jadi hari ini yang menurut kita itu nggak nampak jadi profesi, di masa mendatang itu jadi sebuah pekerjaan.
Sama dulu waktu Adi ngelamar sekarang yang jadi istri, itu ketika ditanya calon mertua juga bingung, ditanya apa, profesinya apa Mas? Trainer. Susah jelasin. Fasilitator outbound itu juga susah, karena memang beberapa pekerjaan bisa jadi tidak selalu bisa dijelaskan saat ini. Tapi minimal kita tahulah kegiatannya ngapain. Speech copywriter, intinya kayak yang nulis sambutan, dan ini juga bisa jadi pemasukan, marketing and sales, moderator, dubber, voice over, teacher, guru pengajar, dan sebagainya. Jadi ini salah satu penyemangat juga, jadi biar kita belajar public speaking, insya Allah nggak hanya untuk acara event terdekat, acara Zoom atau acara offline, tapi insya Allah nanti akan ada banyak manfaatnya. Oke, ini beberapa kegiatan yang diikutin ya teman-teman ya, di Surabaya. Jadi kita dakwah remaja masjid itu tidak di masjid, tapi ini di mall. Kemudian juga sharing sama teman-teman, sales and marketing, belajar jadi sales yang marketing yang jujur, jadi nggak banyak melebih-lebihkan, bicara apa adanya. Ini juga profesi, jadi MC nikah atau MC akad. Nah, tapi khusus yang modern sama Islami. Jadi karena kan untuk pernikahan sekarang kan macam-macam bentuknya. Jadi ada yang fokusnya tadi kalau MC juga kegiatan edutainment, kalau pernikahan Adi juga fokusnya ke MC nikah-nikah yang Islami aja. Terus mungkin itu ya. Sama ini kegiatannya juga lebih banyak ke pondok-pondok, yayasan. Ini habis acara ini insya Allah nanti Adi setengah 8 waktu Indonesia Barat nanti juga ada di kegiatan panti anak-anak yatim piatu, doa bersama. Semoga nanti juga lancar. Jadi ini banyak teman-teman nanti kalau kita udah belajar public speaking, insya Allah tidak hanya untuk jadi pembawa acara, tapi akan lebih luas lagi. Lantas pertanyaannya bagaimana untuk membentuk seorang speaker, orang yang ahsan dalam berbicara, yang tutur katanya sangat tertata, kuncinya ada di sini. Selain yang tadi ya, selain yang sudah kita sampaikan, itu juga ada di sini, 3L. Apa itu L? L pertama, bisa jadi memang dari lahir atau dari bawaan gen. Maksudnya itu, mungkin kan kalau kita ngelihat ya, orang-orang yang di pondok pesantren, yang orang tuanya kiai, kayak rata-rata anaknya juga secara tidak langsung akan terdidik menjadi seorang kiai. Anaknya politikus bisa jadi anaknya juga akan mengarah ke seperti itu. Anaknya pengusaha, anaknya biasanya juga masih seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk gen. Jadi gennya sudah terbiasa. Tapi kalau kita ngerasa kalau gen itu enggak, masih ada kemungkinan kok kita jadi seorang public speaker. Karena Adi sendiri pun juga nyadar ibunya Adi tuh, Adi dari kecil nggak ketemu ayah, sampai sekarang belum sempat ketemu ayah kandung. Ya. Ini masih berdoa, semoga Allah kasih kesempatan ketemu sama ayah kandung. Ya. Jadi adik taunya cuma ibu, dan ibu itu pekerjaannya di pasar, dia hanya penjual. Terus teman-teman juga bisa nyoba nih, kalau nggak dari lahir, mungkin dari lingkungan, circle yang bagus. Nah, qadarullah, Adi ini di lingkungan beberapa keponakan, Mbak, Bude, Pak Poh itu ada yang bekerja di dunia apa ya istilah dunia, ada yang di radio, ada yang kayak mungkin di MC pernikahan, walimahan, dan lain sebagainya. Akhirnya kayak sering terframe, sering merekam. Terus juga belajarnya, kuliahnya di ilmu komunikasi, akhirnya makin menyirusi dunia komunikasi. Nah, sekarang teman-teman juga bisa menyesuaikan. Lahir, ada nggak keturunan yang kayaknya gennya sangat kuat untuk kita jadi seorang speaker? Kalau enggak, berarti yang kedua lingkungan. Tanya diri kita, lingkungan kita lebih fokus untuk kerja ngobrol sama barang, ngobrol sama uang, atau ngobrol sama orang? Nah, karena kan pekerjaan itu kan barang, orang, uang. Kita lebih banyak kerja sama orang, sama barang, atau sama uang. Jadi tanya ke diri kita. Karena mau nggak mau teman-teman, kita yang di radio itu makin terlatih. Berbeda sama teman-teman yang mungkin ada temannya Adi tuh kerjanya di pabrik. Awalnya dia pendiam. Saya kira cuma kerja sama alat. Ternyata di situ ketemu banyak orang. Akhirnya dia malah terlatih juga untuk ngobrol. Nah, begitu juga yang kebalikan, ada temannya Adi yang hobinya itu ngonten bikin desain, bikin ini. Awalnya SMP SMA tuh sering ngomong, tapi ketika tampil di depan sekarang kayak agak susah karena terbiasanya ngobrol dengan laptop. Nah,
Kalau kita ngerasa teman-teman lahir nggak bisa, lingkungan juga nggak bisa, tenang. Masih ada satu solusi dan menjadi harapan bagi kita. Ini yang Adi rekomendasikan. Apa itu? Latihan. Ya. Jadi kalau kita lahir enggak, lingkungan juga nggak terlalu mendukung, ada kok untuk kita menjadi seorang yang terampil dalam public speaking, jadi pembawa acara maupun yang lainnya, itu latihan. Latihan itu rumusnya cuma ini, learning, learning, learning. Belajar, belajar, belajar. Biar lebih keren lagi, trial and error. Habis belajar, praktikin. Ada kesempatan perform, ambil eksekusi. Ya. Karena banyak orang yang habis belajar terus nggak mau mengamalkan ilmunya. Ini bahaya. Udah tahu Allah kasih kita jadi seorang penghafal Quran, qadarullah ketika diminta imam nggak mau. Allah udah kasih kesempatan untuk kita kayak tadi tuh, siapa namanya Mas? Mas Putra yang freelancer desain logo, udah tahu jadi seorang desainer. Tapi ketika ini ada panti yang minta dibuatkan logo kok nggak mau. Ini salah. Jadi begitu, learning itu ya belajar ya diamalkan. Walaupun nanti di awal belum bisa menghasilkan, tapi lambat laun nanti akan menghasilkan dengan caranya sendiri. Ya, oke, ini di skip dulu aja biar lebih seru kita ngobrol-ngobrol juga. Yang terakhir ya teman-teman, ini Adi cepetin, karena kemarin baru Idul Adha, Idul Kurban. Ini sebentar ya, Adi ngangkat telepon teman-teman. Ada emak. Halo, Assalamualaikum Bu. Iya Bu, WA aja ya sebentar ya. Ibu WA sebentar ini. Ya, Assalamualaikum. Nah, ini karena kemarin kita habis Idul Adha, masih ingat sapi ya teman-teman ya. Ini biar mudah diingat aja keywordnya. Kalau kita berbicara public speaker, kita menjadi pembawa acara, tadi ada senyum, ada mata, ada sweeping, ada body language, ada eye contact, itu udah selesai. Itu adalah instrumen atau senjata tambahan. Yang paling utama teman-teman, ini. Kita bicara tentang voice, kita bicara tentang suara. Ada rumus sapi, ya biar mudah diingat aja. Apa S-nya? Setiap kita berbicara, kita perhatikan speed kita. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Karena jedanya kita itu tergantung pembiasaannya kita. Kalau kita sering ulang-ulang, kita akan aman. Cara ngulang-ulangnya pakai ini teman-teman. Kita kan punya HP nih ya. Kita kalau punya HP, latihan HP ini kita gunakan ke hal yang positif. Salah satunya adalah ngerekam suara. Jadi ketika nanti teman-teman bikin skrip MC, ditulis, dibaca dan direkam, nanti didengerin lagi. Dari situ kita akan ngerasa, suara kita itu cepat atau lambat. Oh, yang di sini kurang cepat, ini kurang lambat. Ya, ini bahaya. Terus di antara kita ada yang ngomongnya sudah bisa lancar, tapi diulang-ulang. Ada yang ngomongnya lambat karena kebanyakan bilang dan A itu nggak apa-apa. Misal ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian. Ketika dalam 1 menit nya sampai 10 kali, ini nanti judul pidatonya jadi pidato karena apa? Dalam 1-2 menit diulangi sampai 10 kali. Sebenarnya nggak apa-apa ketika 1 menit hanya 1 atau 2 kali. Nggak apa-apa. Tapi kalau ya skip. Mas Adi, mohon maaf. Siap-siap. Kalau pakai speakernya dideketin itu lagi suaranya. Nah, kalau digituin malah nggak ada suaranya. Suaranya. Kalau gini jelas. Nah, itu jelas. Aneh ya. Siap. Tapi tadi ada yang missing informasinya. Yang barusan pas itu aja. Oh, iya. Intinya, yang pas diangkat. Oh ya, intinya yang waktu kita bilang itu nggak apa-apa selama dalam durasi yang tidak terlalu singkat. Misal 10 menit 1-2 kali, 2 kali itu wajar. Yang penting nggak, kan ada nih kita ngelihat orang ya yang ngomong itu ada kata yang diulang-ulang terus. Misal misal A, misal iya. Oh iya ini sebentar lagi iya, sebentar lagi oh iya ini, oh iya. Jadi iyanya beberapa kali. Oke-nya diulang-ulang. Itu berbahaya. Maka
Caranya ngobatin pakai ini, direkam. Ya, speed. Yang kedua A, ini kita mulai terbiasa yuk, karena kita di Zoom juga, terbiasa sering ngaca gini. A, I, U, E, O, artikulasi. Jadi jangan sampai ketika kita bicara itu kayak rahang nggak bergerak, dalam tanda kutip nih ya, kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Adi. Jadi kayak flat banget bibirnya. Ya, jadi kita latihan ngebuka A, E, U, E, O-nya biar jelas. Terutama huruf P sama B. Kadang-kadang kita bilang I sama E hampir mirip, P sama B hampir mirip, kayak gitu. Yang ketiga, P ini adalah power. Nah, biasakan kita kayak gini tuh setiap satu sesi full, jangan lupa diselipin. Oh, udah jelas ya teman-teman? Suara saya sudah jelas, kurang kencang, kurang pelan, atau mungkin gimana? Nah, diatur terus. Oh, tadi ternyata soundnya kekencangan, ya udah dimatiin sekalian. Nah, ini power juga perlu diperhatikan. Yang terakhir, ini intonasi. Jadi, sama-sama nih teman-teman bilang, ayo teman-teman kita berkumpul dulu ya. Ayo, kumpul dulu, ayo, kumpul. Yuk kita mulai ya caranya. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai acaranya. Jadi mohon untuk semuanya bisa di-unmute, kemudian tetap ya, wajahnya jangan di-mute. Wajahnya tetap ditampilkan. Jadi walaupun suara tidak keluar, tapi yang terpenting ekspresinya masih ditampilkan. Nah, kayak gitu. Jadi power sama intonasi juga tetap dilatih. Caranya sekali lagi pakai ini. Ayo semangat. Ayo semangat. Semangat ya. Semangat. Nah, jadi satu kata itu bisa berbagai nada. Maka mau tidak mau kita harus banyak-banyakin rekam. Nanti bakalan ketawa sendiri kok habis kita dengerin rekaman. Kayak gini ya cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang dewasa. Kalau anak penyiar radio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Nah, jadi biasa lagi. Atau enggak bahasa MC seremonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bupati Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Nah, itu misal acara-acara formal. Jadi nanti kita akan terbiasa dengan suara kita dan menyesuaikan pelan-pelan. Mungkin itu dulu teman-teman, karena waktu juga yang udah mulai larut. Mungkin nanti kalau ada yang mau didiskusikan, diobrolin dan ditanyakan. Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat. Dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang malam hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman, tidak ada surga dan tak ada neraka, tak ada keadilan setelah kematian, lantas untuk apa hidup ini?
untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali: surga, negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka." Oke, ini sekaligus ya buat teman-teman, sebelum kan habis ini kita tanya jawab, mungkin nanti kita tutup bareng. Monggo dari satu sesi tadi, kalau ada dari teman-teman yang ingin di-sharingkan, ditanyakan sebelum kita lanjut ke berikutnya. Monggo Mas Putra. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran pada Mas Adi. Sangat jelas sekali ya, sangat memotivasi saya sendiri untuk lebih banyak belajar lagi. Dan banyak pengetahuan yang baru saya ketahui juga pada malam ini. Dan semoga dengan pertemuan ini kita makin semangat. Latihannya tadi kan benar kata Mas Adi, kalau tidak punya cara satu dan kedua, ada cara yang terakhir, yaitu dengan cara latihan. Ya. Mungkin kita lanjut saja ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin dari yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan. Dari saya mungkin Mas Putra. Oke, silakan Mas Taufik. Gini mungkin ya Mas Adi. Kalau ini udah sharing santai aja ya. Iya, siap-siap. Iya. Kalau saya sih jatuhnya bukan bertanya tapi minta saran dan solusinya gitu. Ini mungkin kendala yang saya pernah rasakan ketika akan menjadi MC gitu. Yang pertama tadi ada beberapa hal yang emang disampaikan yang itu emang terjadi pada diri saya sendiri gitu. Yang pertama itu kayak napas menjadi pendek. Lalu banyaknya bilang itu, lalu belibet. Emang sih pengalaman itu penting, cuman kayak hal-hal yang mungkin udah kita skrip atau misalnya kita udah tentukan di awal dan emang kita udah konsep dari awal sebaik mungkin gitu. Tapi kadang kita tuh suka di otak tuh melawan gitu. Jadi kadang walaupun kita pegang skrip di tangan dan membaca, tapi otak itu kayak ingin ada yang disampaikan yang lain. Nah itu menselaraskannya itu gimana? Apakah kita nanti fokus kepada konsep yang emang kita buat, atau kadang kan membuat konsep pada kemarin dan sekarang itu suka ingin ada yang ingin ditambahkan gitu. Nah itu baiknya kita fokus ke konsep yang sudah dibuat, atau ada hal yang ingin ditambahkan baru, jadi agak sedikit melenceng dari konsep yang sudah dibuat itu. Ya, terima kasih. Ini tadi Mas Taufik ya. Oke. Iya. Nanti minta dokumentasinya ya teman-teman, karena ini lagi kumpul sama keluarga.
Adi izin karena ini sebenarnya Bude baru pulang haji di Jetis, keluarga lagi kumpul terus Adi karena lagi ada acara Zoom terus habis ini juga ke Pandi jadi buat bukti aja. Minta tolong di screenshotin ya Mas Putra apa Mas siapa ya skrip buat laporan ke keluarga. Sudah? Ya, Sudah belum Mas Mas? Putra. Ya, ntar ini semua nggak ada yang screenshot lagi. Iya. Sebentar. Kalau saya, Ya, yang pakai PC aja. iya. Oke, tahan ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, Bunyinya selesai. cekrek. Hmm. Bunyinya kenceng banget cekrek. Ya, lanjut ke pertanyaannya Mas Taufik. Nah, jadi itu biasanya Mas Taufik kalau udah sering bikin untuk disampaikan kayaknya udah sering tampil berarti ya. Dan salah satu bentuk ketika kita udah nyiapin bahan, terus ketika kita mau perform, itu gini. Kenapa kok waktu perform kita jadi kayak pengen nyampaikan yang lain? Nah, kita kurang matang dalam repetition-nya atau pengulangan, trial and error-nya. Jadi bahan udah ada, kita trial teman-teman. Jadi jangan sampai sekedar kayak Adi kayak gini ya, bikin bahan yang nggak hanya di slideshow aja terus selesai. Tapi Adi trial dulu. Kayak durasi, oh nanti berapa slide ya, oh ini kebanyakan, ini yang perlu dihapus. Jadi kita perform. Ketika kita nyobain untuk perform itu tadi, boleh ada orang, boleh enggak. Yang penting kita nyoba dulu. Nanti kita akan nge-review ketika ada selesai. Jadi jangan sampai ketika kita baru slide 1 atau di topik 1, terus kayak ada yang perlu ditambah, kita tambah lagi. Baca sampai slide 2, terus tambah lagi. Nanti kita akan banyak slide atau banyak topik atau banyak bahan. Maknanya PowerPoint itu sebenarnya konsep berpikirnya para speaker. Jadi poin per poin. Kayak yang disampaikan itu tadi, poin per poin, bab per bab. Nah, kenapa kok kita butuh review, teman-teman? Kita butuh review itu untuk penguatan dari hulu sampai hilir. Nah, jadi ketika materi sudah jadi, sampaikan dulu semuanya sampai selesai, baru nanti refresh. Jadi nggak diulang-ulang. Jadi baru di awal, oh kurang, tambahin lagi. Sampai tengah-tengah diulang, tambah lagi. Tambah lagi. Nanti kebanyakan dan malah overload. Bahkan yang paling bahaya apa? OOT, out of topic. Jadi ngobrolin macam-macam. Nah, ketika di lapangan atau waktu hari hanya, benar-benar bukan latihan ya, tapi ketika performnya, itu kita kalau sudah terbiasa tadi diulang-ulang tampil, diulang-ulang trial and error, nanti ketika tampil kita nggak akan yang namanya blank space, nggak akan dapat yang namanya ruang kosong itu enggak. Jadi waktu kita udah punya bahan nih, ternyata ketika ada bahan yang kita lompatin pun nggak masalah, kita sudah ingat di belakangnya ada apa. Ataupun ketika nanti ada yang diulang dikit, kita sudah tahu ngeruntutnya gimana biar nyambung. Jadi ketika ini harusnya disampaikan akhir nih, ini tadi ada belum yang tak sampai ini. Jadi kita ngaturnya udah jelas. Kalau sudah terbiasa di review dari awal sampai akhir, hulu sampai hilir nih, kalau kita terbiasa review, nanti ketika kita perform, gampang aja ngatur. Waktunya review, rewind. Waktunya di preview, dicepetin. Nah, kita bisa. Makanya konsep jadi, jangan lupa trial and error. Baik, terima kasih Mas. Oke, cukup jelas ya, Mas Taufik, jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kang Ujang atau Kang Dani. Masih ada waktu, Mas Adi? Ya, mangga 5 menit atau 10 menit lagi ya. Oke, silakan mungkin dimanfaatkan waktunya, teman-teman. Kalau nggak ada, saya dulu nih. Gini Mas. Ya, monggo. Nanti itu, waktu EduFair itu, kayaknya ataupun seperti tahun lalu itu, audiensnya itu umum. Dalam artian ada yang beragama Kristen dan Islam kayaknya, nggak cuma Islam aja gitu. Nah, itu baiknya nanti ada hal-hal yang fatal nggak ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan jika audiensnya itu umum seperti itu. Mas, pembawaan kita nanti sebagai MC itu baiknya bagaimana? Ya, jadi pertama kalau kita bertemu sama audiens yang sangat general,
Oh, di rumah sebelah ada speaker yang benging, saya kira punya saya. Jadi kalau kita ketemu sama audiens yang general, terutama terkait agama ya, kita harus memperkenalkan diri dulu, mohon izin. Jadi ketika membuka acara, mohon izin, saya Adi beragama Muslim dari Jepang, izin membuka acara. Nama saya Septian Adi Nugroho, misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk teman-teman kaum Nasrani, kaum teman-teman dari agama Buddha maupun Hindu dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat malam, semoga kita semua dalam keadaan yang terbaik. Itu sapaan, untuk sapaan. Kemudian kalau kita seorang Muslim, ya mungkin kita terbiasa bilang insya Allah dan astagfirullah. Tapi yang penting kita menyampaikan, tidak mengajak. Contoh, Adi kan punya game nih, istilahnya kalau teman-teman lagi ngantuk, yuk bareng-bareng tangan kanan taruh depan, hitungan ketiga ya, kita lap wajah kita sambil bilang astagfirullah, 1, 2, 3, astagfirullah, misalnya kayak gitu ya. Biar kita nggak ngantuk teman-teman. Jadi kalau kita melihat audionya kayak mulai ada gini ngantuk, nah kita latihan, kasih apa aja, ajakan yang baik. Nah kalau udah tahu ini ada yang non Muslim, Adi kan pernah dulu waktu di Malang itu di Polbamtan kalau nggak salah. Itu Adi lupa kalau di situ ada yang non Muslim, jadi Adi ajak untuk istighfar. Habis acara ada yang ngingetin, ya Allah mohon maaf ya, saya minta maaf ke panitia. Jadi sebagai catatan, ada kita boleh menyampaikan hal yang biasa disampaikan umat Islam, tapi nggak boleh ngajak. Ya teman-teman, kita ucapin alhamdulillah. Nah itu jangan sampai. Jadi dibukanya yes dibuka aja, ditutupnya juga ditutup aja. Karena kita menghargai, karena mereka bisa jadi tidak, tapi jangan sampai menghilangkan ya. Yang penting kita sebagai seorang Muslim jangan dihilangkan. Karena dia juga punya nih teman di lembaga dinas, gara-gara ada 1 atau 2 orang yang non Muslim dalam organisasinya, semua acara keislaman dihilangkan. Jadi kegiatan mengaji, kegiatan di pondok, kegiatan di panti itu jadi dihilangkan. Kan aneh. Jadi ya Allah, Mas, ini kan cuma ada 1 atau 2 orang, ya bukan berarti organisasi kita jadi nggak ada kegiatan kajian dong. Sampaikan kayak gitu. Tapi malah orangnya nggak mau, nggak berani, takut yang ngikutin ini nanti pergi katanya. Yes, nggak apa-apa lah. Itu yang pertama ya. Kita boleh menyampaikan yang sering kita zahirkan, tapi nggak boleh mengajak. Ya. Tapi kalau mengajaknya khusus yang Muslim boleh. Mobil khusus lah ya. Untuk teman-teman yang Muslim, saya mohon izin mungkin berdoa, dan untuk yang beragama lain boleh menyesuaikan. Nah ini nggak apa-apa. A'udzubillahi, masa kita teman-teman non Muslim mau kita ajak doa bareng-bareng kan gitu. Jadi kalau untuk agama itu, nah kalau untuk kesensitivitasan yang lain, sara ya, suku sama ras ini juga diperhatikan. Bahkan golongan ya, kayak golongan kadang-kadang umat Islam kan macam-macam. Kadang kita ya ini berbeda kelompok, itu ada yang sensitif. Tapi kalau ilmunya sudah tinggi, orangnya udah dewasa, udah matang, sebenarnya nggak masalah. Tapi ya kita berjaga-jaga aja, berhati-hati, waspada, istilahnya seperti itu. Sudah? Ada lagi teman-teman? Ya, terima kasih Mas Adi. Ada lagi mungkin terakhir dari Kang Dani atau Kang Ujang? Ya, Mas Adi mungkin mau bertanya ini. Ini kan nanti MC-nya berdua, itu apa ada bedanya gitu? Apa sih yang biar spesial gitu antara MC sendiri dan berdua gitu, Mas Adi? Oke, kalau MC Zoom, misal berdua itu kalau di 2 kamera susah, tapi kalau di 1 kamera bisa. Kalau MC sendiri berarti kita harus bisa menguasai segalanya. Jadi pertama kita kenal audien, kita tahu acara, yang ketiga kita tahu pematerinya. Tapi kalau kita MC berdua, kita harus bagi job. Jadi ada sarana untuk topik ngobrol, yang kayak TikTok istilahnya, jawab-jawab cicatan, terus habis itu mempersilahkan. Tapi saya nggak menyarankan kalau MC-nya 2, di 2 kamera ya. MC 2 harus di 1 kamera. Ini kalau online. Beda yang paling terasa itu bedanya itu kalau sendiri itu kita harus menguasai segalanya, tapi kita lebih bebas, kita bisa berpikir liar. Nah, tapi kalau untuk MC tandem mungkin bisa bagi tugas dan saling bantu biar nggak sepi, tapi kita juga harus hati-hati. Kalau kita ngobrolin sesuatu yang dia nggak nyambung, ini nanti malah bahaya. Ya, tapi yang penting harus saling nutup
kekurangan masing-masing. Oh kayaknya udah mulai klik, isilah. Oh kayaknya nggak terlalu respon, oh isilah. Jadi saling nutup, tapi jangan sampai tabrakan. Makanya butuh latihan, butuh skrip, butuh naskah. Gitu ya, Ada lagi? Kang Ujang. Teman-teman? Kebetulan nih untuk kegiatan nanti itu MC-nya 2 kamera, Mas. Bagaimana ya solusinya? Ini susah ini. Kalau Adi nggak berani merekomkan. Jadi kalau teman-teman Adi soalnya pernah ketemu nih sama yang 2 layar dan sering problem. Pertama delay-nya. Adi ngomong ini kan sudah delay sebenarnya. Nah terus yang kedua ini kita tuh butuh skrip sebenarnya. Dan kita kan nggak bisa kalau pakai layar terus pakai HP Pak, ini kadang-kadang malah nggak fokus. Jadi harus duduk bareng. Jadi nggak terlalu berani merekomkan kalau 2 layar, mending satu-satu. Nanti kalau ada waktu, Adi insya Allah pengen bantu juga MC acaranya teman-teman Edufair. Semoga ada kesempatan ya, belum ada jadwal soalnya. Amin. Amin. Kalau bisa satu aja sih Mas, karena satu layar harus satu. Kalau 2 ini beresiko, kecuali kalau teman-teman mau trial dulu beberapa dan sudah ngerasa, oh kita bisa nih, gas. Oke, terima kasih atas masukannya Mas Adi. Gimana Siap. kamu? Atau nanti kita satu MC aja ini, tergantung. Ya mungkin nanti menyesuaikan ya. Iya betul, dicoba trial sendiri nggak apa-apa. Coba nanti trial berdua, kalau agak susah ya udah satu aja. Malah ngebangun kepercayaan diri yang pertama itu nggak tandem sebenarnya, sendiri dulu. Iya. Siap. Mungkin cukup ya? Atau ada dari Kang Dani? Cukup Kang, udah dijawab tadi. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kalau Mas Adi. siap. Ya, dari Mas Adi udah selesai ya? Iya, ini aja sih mau ngajak Oh iya. istighfar, ngajak istighfar aja. Nah, insya Allah untuk yang disampaikan juga sudah. Masih jelas ya suaranya? Jelas. Kita sambil istighfar di malam hari ini, sambil bersolawat dan sambil kita ulang-ulang nama Allah. Semoga dengan kita belajar, semoga dengan kita bertolabul ilmi, Allah hujamkan kepemahaman, Allah berikan kelapangan hati kita dan tidak membuat hati kita keras. Ilmu ini membuat diri kita tenang, diri kita ini lebih lapang. Karena mungkin di luar sana akhirnya lisan-lisannya jadi melukai orang-orang di sekitarnya. Bahkan yang lebih parah, ilmu itu diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan yang membawa kerusakan dan kehancuran. Bismillah nih teman-teman, kita sambil bersolawat, sambil beristighfar, izin sejenak untuk mungkin berdoa. Bismillah, semoga malam hari ini yang sangat singkat tidak terputus silaturahim kita, ada kesempatan lagi kita berjumpa untuk belajar bareng atau mungkin muhasabah bareng atau mungkin kegiatan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminta izin waktunya sebentar untuk berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemberi dan yang Maha tidak memilih kasih. Engkaulah Maha yang terbaik di dunia ini, Maha yang paling baik. Dengan segala kekurangan yang kami miliki ya Allah,
kami datang kepadamu, kami memohon, hujamkan kepemahaman kepada diri ini. Titipkan ilmu terbaikmu kepada kami, Allah, dan mudahkanlah ilmu ini untuk kami amalkan, untuk kami syiarkan, untuk kami mencari kebaikan dan memberi banyak kebermanfaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang paling bisa menjaga lisan kami. Engkaulah yang paling bisa menata lisan kami. Engkaulah yang paling bisa menjaga tutur dan kata kami, Allah. Jadikanlah lisan ini, jadikanlah bibir ini sebagai wasilah untuk kami menjadi penyampai pesan-pesan kebaikan-Mu, menjadi penyampai pengingat segala keadaan terburuk ketika kami meninggalkan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apapun yang kami ikhtiarkan, apapun yang kami usahakan, berikanlah kemudahan, berilah keridhaan, berikanlah kelapangan. Karena hanya kepadamu, ya Allah, kami meminta pertolongan, kami meminta perlindungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang hadir di sini, kami pasti menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya membuat kami malu di hadapan teman-teman kami, yaitu aib-aib dan dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau yang paling mengetahui, Engkau yang paling melihat, maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah salah dan khilaf kami, ya Allah. Mungkin karena dosa itu kami sulit sekali untuk berthalabul ilmi, maka karena itu mungkin karena kekhilafan kami atau kemaksiatan kami, ya Allah, sulit sekali hidayah merasuk ke dalam hati kami. Sulit sekali untuk kami berkumpul dengan orang-orang solih. Sulit sekali untuk kami berthalabul ilmi, ya Allah. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Engkaulah yang maha mengampuni, Engkaulah yang maha membersihkan, Engkaulah yang maha menghapuskan. Jadikanlah hati ini bersih kembali, suci kembali, dan mampu menerima cahaya keimanan yang membuat kami merasakan manisnya keimanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sisa usia kami usia yang paling bermanfaat, usia yang paling nikmat, dan membuat kami menjalani hidup dengan penuh semangat. Apapun keadaan yang Kau titipkan, ya Allah, kami pasrah, kami ridho, kami ikhlas. Insya Allah setiap keadaan ini datang kepada kami karena Engkau punya maksud yang terbaik. Engkau punya maksud untuk menaikkan derajat kami, ya Allah. Mungkin kami tidak begitu mulia di hadapan manusia, tapi semoga kami tetap mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi rezeki kami, jaga keluarga kami, jaga hubungan kami dengan manusia-manusia di antara kami, ya Allah. Dan yang paling utama, ya Allah, jagalah hubungan baik kami kepadamu, agar hati dan rasa ini hanya terpaut kepadamu, agar cinta yang paling utama hanya datang kepadamu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Engkau yang maha menjaga dan melindungi, maka kami titip kedua orang tua kami, maka kami titip ayah dan ibu kami, mereka yang berkorban, mengorbankan nyawa untuk melahirkan kami, bekerja pagi hingga petang, berdoa hingga larut malam. Berikanlah mereka semua usia yang panjang. Berikanlah kedua orang tua kami kesehatan, dan berikanlah kedua orang tua kami kesempatan untuk melihat kami sukses di masa depan. Sukses studi kami, sukses karir kami, maupun sukses keluarga kami. Berikanlah mereka kesempatan untuk melihat kami menjadi anak yang berbakti,
Berikanlah mereka kesempatan untuk melihat kami menikah. Berikanlah mereka kesempatan untuk menggendong cucu omongan. Dan berikanlah mereka kesempatan melihat putra-putrinya benar-benar menjadi anak yang berguna. Dan kelak ya Allah, jadikan kedua orang tua kami orang tua yang bersyukur dan tidak malu ketika orang tua kami Engkau panggil di hadapan-Mu. Ketika orang tua kami telah berada di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman. Insyaallah itu di malam hari ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan juga kekhilafan. Time to love yourself. Mari kita cintai diri kita. Cintai segala amal kebaikan kita, agar semua yang kita lakukan, agar semua yang kita ikhtiarkan, agar semua amal yang kita lakukan semuanya berarti dan bernilai di hadapannya Allah. Karena sangat rugi andai segala hal yang kita lakukan ini tidak diterima Allah dan tidak punya nilai kebaikan di mata Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya, karena waktu yang terbatas juga, udah waktunya digeser. Titip salam buat teman-teman yang lain, Mas Yoyon dan teman-teman yang lainnya juga. Nah, ini kenalan aja sama ibunya dia. Ini pacar pertama. Nah, ini shortcut kalau kita pengen dapat kesuksesan, bahagiain dulu ibu kita sebelum ngebahagiain yang lainnya. Lah, mungkin itu dulu ya buat malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Nomornya Adi di situ kalau nanti pengen kenalan. Apa enggak minta Mas Yoyon juga enggak apa-apa. Ini beberapa aktivitas, kegiatan, capaian hidup dan juga profesi yang pernah dilakukan. Akhiran, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nanti bentar lagi ini sama Zoom sama itu Ustadz Abu Sakinah. Ya, baik Kang. Oh, siap-siap. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi mohon izin dulu ya Oh teman-teman. iya Kang Adi, Baik. siap. Jazakallah khairan. Punten. Kasiran Kang Adi. Kasiron Siap. atas Ya. ilmunya. Insya Allah lanjut terus masukannya. kita komunikasi ya Iya. melalui Kang Amin. Yoyon mungkin. Siap-siap. Ya, assalamualaikum. Saling dukung. Waalaikumsalam Ini, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gini aja ya, nggak usah ditutup. Lanjut.